Shalom Alehem Besem Yesus Hamasia, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya mau berbagi satu video yang hari-hari ini cukup heboh, di mana seorang pastor yang kita kenal sebagai pastor penyembuh jalanan, yaitu Pastor Andi Simon, ternyata dalam kondisi sakit, Bapak Ibu. Dan kita melihat videonya ini cukup parah ya, cukup parah. Nah, oleh karena itu dalam video kali ini saya memberi judul, Puji Tuhan, Pastor Andi Simon mulai sehat, saya sudah sembuh total, virus corona itu nyata tapi nama Yesus lebih luar biasa. Nah, bagaimana kondisi Pastor Andi Simon saat ini? Mari kita lihat videonya, Bapak Ibu. Pastor Andy bisa sakit? Bisa. Bisa lemah? Bisa. Tetapi saya hidup tinggal di dalam hadiratnya. Lawatan Tuhan menyertaiku, tinggal dalam hidupku. Maka oleh karena lawatan Tuhan itu, mampukanku ada sebagaimana hari ini. Halo, Shalom, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melimpah-limpah bagi setiap kekasih Tuhan. Shalom. Iya, maaf ya telat. Dan kenapa telat? Dari tadi mau mulai jam 4 ya, on schedule, tetapi hujan. Lalu tunggu, bukannya reda, tambah kencang gitu. Jadi pastor pikir ya udah deh, mulai aja deh, meskipun suara hujan ada, daripada pemirsa pendengar menunggu lebih lama lagi. Iya, eksklusif video ini pastor buat terbaru. Tadi setelah rapid antigen PCR dan hasilnya ternyata pastor ini positif. Oke. Inilah perjalanan imanku. Dapatkah melawan keadaan ini dengan iman yang teguh? Kalau selama ini pastor selalu mendoakan orang, menguatkan orang, memotivasi orang, kalau ini Tuhan izinkan menjadi bagian dari pengalaman hidupku, berjalan dengan Tuhan Yesus, ya, dengan percaya, dengan iman, Tuhan pasti membelaku. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di videonya bagaimana Pastor Andi Simon dalam kondisi yang sesak napas ya. Sesak napas dalam tidurnya, beliau terlihat susah bernapas ya. Dan video ini cukup viral karena kita tahu bahwa Pastor Andi Simon adalah pastor yang sangat banyak membantu orang-orang yang sakit di Kalimantan, tepatnya di Balikpapan. Beliau sering mendoakan orang-orang yang sakit dan luar biasa banyak orang yang disembuhkan melalui pelayanan Pastor Andi Simon. Tetapi ternyata Pastor Andi Simon tetaplah manusia biasa yang mungkin saja beliau juga sakit. Tetapi kita tidak fokus kepada sakitnya, kita mau melihat bahwa
mujizat itu tetap nyata buat Pastor Andi Simon juga. Ya, pada video sebelumnya seperti terlihat pada video yang kita lihat tadi bahwa Pastor Andi Simon itu bernapas pun susah. Lalu pada hari-hari berikutnya kita lihat Pastor Andi Simon di pagi hari tidak ada live streaming di mana beliau biasanya melakukan pujian penyembahan dan doa pagi. Tetapi puji Tuhan di video terakhir kita melihat beliau sudah menyampaikan bahwa ternyata Pastor Andi Simon terkena COVID-19 ya. Nah, yang mau menjadi perbicaraan kita ternyata seorang Pastor Andi Simon pun bisa terkena COVID, Bapak Ibu. Ya, padahal saya percaya Pastor Andi Simon sudah berusaha untuk menjaga protokol kesehatan ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Tetapi itulah virus corona ini di mana kita tidak bisa melihatnya, tetapi virus itu ada dan bisa menyerang siapa saja. Ya, oleh karenanya kita berdoa untuk Pastor Andi Simon supaya beliau juga Tuhan jamah sehingga kesembuhan itu boleh nyata. Nah, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Nah, firman Tuhan kita ambil dari Markus 1 ayat 29 sampai 31 dengan perikop Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Nah, kita mau lihat apakah yang dilakukan Pastor Andi Simon selama ini ya, dengan menumpang tangan kepada orang sakit atas nama Tuhan Yesus dan orang sakit itu sembuh, mujizat terjadi. Itu ada tertulis di dalam firman Tuhan. Kita baca. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah tahu ya, karena ini sudah 1 tahun lebih, bagaimana ciri-ciri penyakit dari COVID-19 atau Corona, ya, itu dimulai dengan tanda-tanda demam, ya. Bapak Ibu, seperti yang kita lihat di Pastor Andi Simon, itu juga lah yang akan saya bagikan pada malam ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya juga orang yang sudah terkena COVID-19 atau Corona. Tetapi puji Tuhan saya sudah sembuh, dan sedangkan Pastor Andi Simon sedang berjuang untuk kesembuhannya. Jadi kalau kita lihat di video tersebut memang ada tantangan-tantangan yang luar biasa yang harus dihadapi orang yang terkena penyakit corona ini. Saya sendiri Bapak Ibu sebenarnya awalnya sudah berusaha menjaga kesehatan ya. Tetapi ya kalau memang sudah terkena ya kita harus terima Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita menghadapi ketika kita sakit itulah yang penting. Nah, saya mau berbicara sedikit tentang kronologis kapan saya terkena corona ini Bapak Ibu. Ya. Saya sudah berusaha untuk menjaga protokol kesehatan Bapak. Saya jarang keluar rumah ya, sejak pandemi bulan Maret kita dilarang, itu saya di rumah, banyakkan di rumah sehingga saya tidak keluar rumah. Kalaupun saya keluar rumah, biasanya saya mengantar anak sekolah ya kalau waktu dulu belum dilarang dan mengurus urusan-urusan penting ya. Di luar itu saya tidak keluar rumah. Ya, saya sangat menjaga protokol kesehatan, tetapi ternyata tetap terkena Bapak Ibu. Nah, tapi puji Tuhan nanti akan saya ceritakan bagaimana kronologis saya terkena virus corona. Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, awalnya saya tidak merasakan bahwa saya itu terkena virus corona. Tapi kalau kita baca di warta-warta media mainstream, ya surat kabar, kita mengetahui bagaimana gejala-gejala COVID-19 ini. Ya, ada gejala-gejala umum yang akan diderita oleh orang yang terkena virus corona. Ya, nah di antara gejala-gejala itu, kalau kita lihat di media sosial itu ada 15 gejala-gejala yang melatar belakangi orang terkena COVID-19. Ya, nah yang dikatakan 5 gejala yang perlu diperhatikan meliputi pertama batuk terus-menerus. Bapak Ibu. Batuk ini menjadi gejala, kalau di saya kemarin itu gejala susulan ya. Di awalnya saya tidak merasa batuk, tetapi pada hari ketiga, 4, dan seterusnya saya mengalami batuk Bapak Ibu. Jadi yes, saya terkena
mengalami batuk. Lalu demam tinggi, ya saya mengalaminya, ya. Dan ini dimulai pada hari pertama itu saya demam. Nanti saya ceritakan mulai kapan saya terkena corona ini. Tetapi saya mau memberitahukan gejala-gejala yang saya alami ketika saya terkena, Bapak Ibu. Nah, kehilangan indera perasa dan penciuman, ya saya juga merasakan, Bapak Ibu. Tetapi saya indera perasa saya yang mulai kurang ya di lidah. Tapi kalau penciuman masih normal ya. Lalu sakit kepala, iya saya mengalami sakit kepala. Ya, saya mengalami sakit kepala. Lalu kelelahan parah ini juga saya alami, Bapak Ibu. Bahkan di hari-hari kelima, keenam dan seterusnya itu sakit sekali. Lalu ruam kulit. Nah, untuk ruam kulit saya memang tidak mengalaminya dari awal sampai saya sembuh, saya tidak mengalaminya. Ya. Lalu kehilangan selera makan ini sudah jelas Bapak Ibu saya alami. Lalu sakit tenggorokan, ya infeksi itu benar-benar terjadi. Ya, saya alami. Nyeri otot yang tidak biasa ini juga saya alami Bapak Ibu. Ya, kebingungan dan delirium, ya kebingungan ini iya karena kita stres, ya gelisah dan sebagainya, maka kebingungan juga saya alami. Lalu diare sudah pasti Bapak Ibu, bahkan ya maaf BAB kita itu hanya air ya, keluar air ya. Nah, sesak napas iya karena paru-paru kita itu juga yang diserang. Tetapi puji Tuhan saya tidak sampai parah sekali untuk sesak napasnya. Dada otomatis akan terpengaruh Bapak Ibu. Nah, suara serak iya karena tenggorokan kita ini infeksi ya. Bibir itu pecah-pecah Bapak Ibu karena demam. Nah, sakit perut udah pasti karena gejala diare. Nah, dari 15 kriteria ini Bapak Ibu, yang saya alami itu 14 saya alami. Artinya 93% gejala-gejala COVID itu terjadi di tubuh saya sewaktu saya terkena COVID. Nah, selanjutnya saya mau cerita kapan saya terkena COVID, Bapak Ibu. Nah, perkiraan terkena COVID ya, saya itu pada tanggal 22 November 2020, saya masih sehat Bapak Ibu, saya masih melakukan aktivitas pelayanan ibadah hari Minggu, ya, hari Minggu itu tanggal 22 November, jadi kondisi saya masih baik dan sehat. Lalu pada tanggal 23 November, saya di rumah, saya tidak keluar rumah, ya kondisi saya juga sehat. Nah, tanggal 24 November 2020, kebetulan ya, saya lupa bahwa STNK motor itu sudah habis ininya, pajaknya harus dibayar. Sehingga pada tanggal 24 ini saya berangkat bersama istri ya ke Samsat di belakang Polda untuk membayar pajak. Ya, saya berangkat dan pada hari itu juga itu selesai ya, pembayaran pajak selesai dan kondisi saya masih sehat. Sampai malam masih sehat. Nah, tetapi pada tanggal 25 November Bapak Ibu ya, tadi tanggal ke-24 saya ke Samsat dan saya juga ada memprint ada yang penting yang saya print ke warnet ya. Nah, pada tanggal 25 November, saya di rumah tapi kondisi saya demam. Ya, malamnya suhu badan saya 38,8 derajat, Bapak Ibu. Dan di situ saya mulai sakit. Tetapi saya masih kuat, badan masih kuat, hanya demam ya sehingga saya tiduran ya sehingga bahkan malamnya saya masih bisa Facebookan, Bapak Ibu. Nah, saya pikir sih saya demam biasa sehingga saya pikir biasanya saya 3 hari demam, kalau saya minum air panas atau jeruk panas itu biasanya sembuh sehingga saya biari, saya tidak minum obat. Lalu tanggal 26 November ya saya tiduran karena badan masih demam, ya suhu badan 38,3 sampai 38,7 waktu itu. Nah, saya sudah merasakan sakit, lalu bibir mulai sariawan dan tenggorokan mulai terasa sakit ya. Nah, tapi pada hari itu saya masih bisa Facebookan Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di Facebook saya, pada tanggal 26 saya masih ada Facebook, main Facebookan. Nah, tanggal 27 November, di hari yang ketiga, ya 27 November, saya juga masih tiduran, suhu badan 38,4 sampai
38,6. Jadi masih demam luar biasa. Dan di situ pun saya masih bisa Facebookan Bapak Ibu. Nah, pada saat itu mulai ada selain sakit bibir sariawan dan tenggorokan, tidak nafsu makan, ya, badan ngilu dan diare. Nah, tapi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020, ya, saya tiduran demam 38,4 sampai 38,6, mulai sesak napas, ya, napas sesak, batuk ringan dan berat. Nah, pada saat itu saya sudah tidak bisa bermain Facebook, sudah tepar Bapak Ibu di tempat tidur, ya, karena makan juga sudah mulai tidak semangat, ya, makan sedikit sekali sudah susah. Nah, sehingga padahal harusnya tanggal 30 Desember saya itu khotbah Bapak Ibu di gereja, tapi saya tidak bisa sehingga digantikan oleh yang lain. Nah, hari Minggu, ya, saya di rumah, ya, tiduran, demam juga masih tinggi, ditambah lagi mulai lemas, suara serak, bibir pecah-pecah Bapak Ibu. Nah, ini gejala-gejala yang sudah mulai terasa, dan pada hari itu saya sudah di tempat tidur saja. Ya, tidur sudah tidak pulas, gelisah, bangun, sebentar tidur, sehingga tidur itu sudah sangat susah. Nah, tanggal 30 November, ya, hari Senin, ya, saya itu tiduran, masih demam, dan dada mulai sakit, ya, dada mulai sakit, dan nafsu makan itu benar-benar drop. Karena nafsu makan benar-benar drop, maka badan lemas, Bapak Ibu. Nah, lalu pada tanggal 1 Desember 2020, saya juga masih tiduran saja, dan di situ karena makan sudah kurang, perut sudah mulai sakit. Ya, perut mulai sakit, badan lemas, tenggorokan sudah mulai sakit sekali. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini saya tetap masih belum feeling Bapak Ibu kalau saya itu terserang COVID, dan saya tetap di rumah, ya, saya tetap di rumah. Tetapi ada kekhawatiran di diri saya karena anak-anak saya mulai ikut demam, ya, mulai dari Jopan, Rafael, Gretchen itu ikut demam. Padahal mereka sudah mulai ujian waktu itu, ya, ujian ujian semesterannya. Ya, sehingga waktu mereka ujian hari pertama, hari Senin, Selasa itu, mereka dalam kondisi demam. Ya, tapi saya berdoa untuk mereka supaya mereka kuat sehingga mereka tetap bisa ikut ujian. Dan mereka juga mendoakan saya sebagai orang tuanya. Dan di sini saya sudah pisah tidur di tempat tidur Bapak Ibu. Ya, anak saya yang paling kecil Gretchen sudah dipisahkan di tempat tidur, dan saya hanya tidur di kamar saya sendiri. Dan sebenarnya istri juga pada saat itu sudah meriang, tetapi istri tidak mengatakan kepada saya bahwa dia merasakan sakit-sakit. Dan pada saat itu saya sebenarnya sudah suruh istri saya untuk pisah kamar, tetapi beliau, ya, adalah istri yang luar biasa. Saya merasakan luar biasa. Dia tidak takut, bahkan dia tetap tidur bersama saya untuk menyediakan makanan, memperhatikan obat dan sebagainya. Nah, karena kondisi yang sudah beberapa hari ini, ya, sudah 7 hari saya demam dan tidak sembuh-sembuh, yang notabene biasanya saya kalau sakit demam, saya jarang sekali sakit Bapak Ibu. Nah, kalau saya demam, saya biasanya 3 hari saya biarin, ya, saya minum jeruk panas dan sebagainya, itu biasa sembuh. Nah, karena ini tidak sembuh, maka saya mulai minta ke istri untuk membeli obat batuk dan obat demam, obat sariawan. Nah, tetapi sampai hari ke-7 belum juga sembuh, saya mulai khawatir Bapak Ibu. Karena tenggorokan itu sudah meradang. Nah, saya sendiri tidak pergi ke rumah sakit, ya. Karena saya merasa, ya, saya biasanya sehat. Tetapi karena tenggorokan sudah mulai meradang, saya khawatir. Karena kalau tenggorokan sudah meradang, ini biasanya ada infeksi. Nah, kalau infeksi berarti harusnya ada antibiotik. Nah, pada saat itu saya tidak ke rumah sakit. Nah, sehingga saya bertanya kepada istri, kira-kira obat apa antibiotik yang tidak perlu resep dokter dan bisa dibeli di apotek. Nah, istri mengatakan ada, namanya
roches Bapak Ibu. Saya minta ke istri untuk membeli, dan puji Tuhan istri membelinya, dan pada hari itu saya sudah mulai minum. Nah, karena itu 10 tablet ya, 10 tablet dan harus habis 3 kali sehari, berarti 3 hari atau hari keempat itu akan habis. Nah, tanggal 2 Desember 2020 saya juga masih demam, suhu badan masih tinggi, lalu nafsu makan itu benar-benar drop Bapak Ibu. Nah, karena nafsu makan benar-benar drop, maka pikiran mulai kalut, ya, cemas dan sebagainya. Tapi pada saat itu saya sudah mulai minum roches antibiotik tersebut. Dan saya tetap berdoa, pasti Tuhan sembuhkan. Dan saya belum terpikir untuk ini adalah COVID Bapak Ibu. Ya, karena saya memang tidak tes, ya. Nah, tetapi karena dari 15 kriteria itu 14 saya alami, saya sudah mulai feeling bahwa ini corona. Nah, saya mulai tanya-tanya kepada teman-teman saya yang terkena, ya, ada 4 orang teman saya yang terkena COVID, yang saya tanya gejala-gejalanya, dan itu semuanya tepat seperti yang 93% tadi. Jadi di situ saya sudah mulai yakin bahwa saya terkena corona Bapak Ibu, dan saya isolasi mandiri di rumah, tidak sama sekali ada keluar rumah. Nah, antibiotik roches saya minum terus, ya, saya minum terus, tapi badan sudah mulai lemas. Nah, setiap makanan yang ditawarkan istri hanya makan 1 sendok, bahkan kadang saya tidak makan. Tetapi puji Tuhan istri saya baik luar biasa Bapak Ibu, dia sediakan ini minuman dari jahe, kunyit, ya, itu dicampur seperti bandrek rasanya, dan itulah yang masih bisa saya minum karena rasanya kan hangat dan enak. Itu yang masih saya mau. Tapi kalau makan sudah, ya, tinggal hanya 1 sendok, 2 sendok Bapak Ibu. Sehingga saya itu benar-benar sudah lemas. Nah, karena lemas ini, maka ini berdampak kepada kekuatan tubuh kita. Nah, sedangkan kalau ketika kita sakit corona, imun tubuh sangat diperlukan sekali untuk muncul, ya, secara alamiah untuk melawan daripada virus corona. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada Bapak Ibu yang terkena virus corona itu tetap harus menjaga tubuh kita tetap kuat, sehingga imun kita itu segera muncul. Itu kuncinya menurut saya. Nah, pada hari Kamis tanggal 3 ya Desember itu saya juga tetap tiduran, demam, ya, nafsu makan juga tetap drop. Nah, yang uniknya adalah hari ke selanjutnya Bapak Ibu, yang Jumat 4 Desember 2020, di situ mulailah kondisi saya ini seperti orang yang gelisah, linglung dan sebagainya Bapak Ibu, ya. Nah, ini tentu ada hubungannya juga dengan makan yang kurang, sehingga kekuatan tubuh itu menurun. Nah, pada Sabtu tanggal 5 Desember, nah, ya Bapak Ibu, di situ saya tetap tiduran dan masih demam. Nah, kondisi badan lemas dan halusinasi, ya, itu mulai terjadi. Nah, di sini yang menjadi titik krusial bagi orang-orang yang terkena corona, yaitu mulai ada pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh Bapak Ibu. Ya, semangat hidup itu mulai turun, ya. Pada saat itu saya sudah merasakan, tapi saya tidak sebutkan, ya, karena saya tahu kalau saya sebutkan iblis akan tangkap itu. Sehingga itu hanya ada dalam hati saya, dan saya tahu iblis tidak mengerti itu. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, mulai halusinasi itu, semangat hidup sudah mulai turun. Di dalam pikiran ini mulai ada aneh-aneh. Karena kita sulit makan, ya, tenaga lemas, sehingga saya sudah mulai berpikir malas makan. Ya, malas makan. Karena tenggorokan sakit. Ya, malas makan. Dan pada saat itu mulai berpikir, sudah mulai malas untuk hidup. Ya, karena susah sekali kondisi. Ya, tetapi karena saya tetap berdoa dan saya yakin Tuhan pasti sembuhkan, dan terlebih istri selalu menguatkan saya untuk semangat dan bisa melawannya. Walaupun istri selalu ayo ke rumah sakit, tetapi saya tidak mau ke rumah sakit, dan karena saya yakin pasti saya sembuh. Nah, di tanggal 6 Bapak Ibu, ya, halusinasi itu makin kencang dan semangat hidup itu benar-benar drop.
Ya, saya tidak katakan, tetapi sudah ada di pikiran-pikiran, tidak bisa tidur, gelisah dan sebagainya, untuk ya sudahlah, selesailah. Artinya tidak mau lagi melanjutkan hidup ini karena sudah lemas sekali dan makan pun susah. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, ya walaupun kondisi drop ini, yang saya syukuri sekali, tenggorokan saya itu sudah mulai sehat Bapak Ibu. Ya, jadi karena antibiotik itu, jadi roches itu ternyata luar biasa, sangat membantu karena saya yakin pertama itu karena kasih kemurahan Tuhan, yang kedua saya memang jarang sekali makan obat Bapak Ibu. Sehingga saya percaya karena saya jarang minum obat, sehingga ketika saya minum obat sedikit saja, dia cukup ampuh untuk memberi kesembuhan dan tidak resisten. Ya, karena selama ini saya jarang sekali makan obat. Kalau hanya sakit demam dan sebagainya, saya biasanya minum jeruk panas, saya sembuh. Nah, dan puji Tuhan Bapak Ibu, di hari-hari yang kritis ini, tanggal 7, ya, sore hari suhu badan saya itu turun ke 37,7 dan nafsu makan saya membaik. Dan saya ingat sekali pada hari ini istri saya membelikan sate ya, sate kacang ya, dan waktu itu juga ada mie ayam kalau saya tidak salah. Nah, saya makan mie ayamnya, saya makan satenya itu habis Bapak Ibu. Yang notabene hari-hari sebelumnya saya susah sekali makan. Dan puji Tuhan, kuasa nama Yesus itu luar biasa, sehingga pada hari itu, 7 Desember, ya saya ingat sekali, 7 Desember, saya sembuh Bapak Ibu. Jadi mulai dari tanggal 25 November sampai 7 Desember itu saya 13 hari sakit. Dan imun saya ternyata muncul dan mengalahkan corona tersebut. Sehingga saya tidak perlu ke rumah sakit, saya tidak perlu banyak makan obat, saya hanya isolasi mandiri, ya, menjaga fisik saya agar tetap punya semangat walaupun itu tidak gampang, ya, minum obat apa yang bisa kita minum Bapak Ibu, lalu minum ramuan-ramuan itu kita usahakan, ya, dan minum obat batuk, ya, demam dan sebagainya itu kita topang, dan terlebih utama adalah doa karena nama Yesus itu berkuasa. Dan puji Tuhan tanggal 7 Desember saya sembuh. Walaupun pada saat itu masih ada batuk-batuk kecil Bapak Ibu. Nah, pada tanggal 8 Desember saya sehat, ya, suhu tubuh normal, walaupun badan masih lemas karena beberapa hari tidak makan Bapak Ibu. Ya, nah nafsu makan mulai naik, batuk dan sesak napas masih ada. Nah, lalu beberapa hari selanjutnya Bapak Ibu, kondisi saya sudah mulai membaik dan membaik dan membaik. Nah, pada tanggal 21 21 Desember 2020, sehat normal, badan sudah fit. Puji Tuhan, sehat, batuk ringan masih ada tapi sedikit, ya. Sehingga pada tanggal 22 Desember, ya, saya sudah bisa khotbah untuk persiapan live doa puasa dan kondisi saya sehat. Dan puji Tuhan, tanggal 27 Desember 2020 saya bisa khotbah Bapak Ibu. Saya bisa khotbah di gereja dan kondisi saya sehat. Nah, dari sini saya bisa berkata Bapak Ibu bahwa corona itu nyata Bapak Ibu. Ya, corona itu nyata. Corona itu ada. Ya, bukan tidak ada. Jadi kalau ada orang yang mengatakan corona itu tidak ada dan sebagainya, ya corona itu buatan manusia, konspirasi dan sebagainya. Ya, kita tidak urus yang itu Bapak Ibu. Tapi kita tahu bahwa corona itu ada, pandemi ini ada, bisa menyerang siapa saja. Oleh karenanya kita harus menjaga kesehatan kita, menjalankan protokol kesehatan. Karena ini memang nyata Bapak Ibu. Anda tahu Pastor Andi Simon pun pastor yang luar biasa terkena Bapak Ibu. Ya, kita berdoa untuk beliau supaya Tuhan sembuhkan dan bisa melayani kembali untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Dan saya merasakannya Bapak Ibu. Ya, tapi puji Tuhan saya sudah sehat karena semua karena kemurahan Tuhan. Ya, semua karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Nah, pada 13 hari saya sakit COVID, ya. Ya, COVID. Nah, ini COVID-19 maksudnya Bapak Ibu, ya. Ya, hari ke-14 saya sehat, ya, namun masih lemas dan batuk ringan. Hari ke-28 saya sudah sehat normal. Itulah tanggal 21 Desember Bapak Ibu. Ya. Jadi
ini pengalaman yang luar biasa saya alami. Oleh karenanya, Bapak Ibu, saya mau mengingatkan bahwa kita harus melakukan disiplin prokes, ya, protokol kesehatan harus dijalankan, Bapak Ibu. Ya, lakukan 3M, ya, memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Semaksimal yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu, lakukanlah ini. Ya, kalau kita keluar rumah, ya, keluar rumah untuk hal-hal yang penting. Kalau tidak, di rumah, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kita harus bekerja dan sebagainya, lakukan protokol kesehatan. Ya. Nah, yang selanjutnya untuk manusia jasmani kita, atur pola makan yang baik, ya, agar imun tubuh kita tetap selalu fit. Istirahat yang cukup ini penting sekali, Bapak Ibu. Nah, untuk manusia rohani kita, perbanyak makan firman, baca firman, dan perbanyak membangun manusia roh kita. Ya, karena kita juga manusia roh. Bapak Ibu, itu yang bisa saya saksikan bahwa corona itu nyata, ya. Tetapi percayalah, ya, nama Yesus itu jauh luar biasa dan Yesus sanggup dan mampu untuk menyembuhkan kita. Ya, dan terlebih lagi bagi saudara-saudari yang saat ini masih terkena virus corona, jaga tetap semangat hidup untuk Anda bisa melawan, ya. Karena pada puncak-puncak Anda terkena, iblis setan akan mulai menyerang roh kita agar kita drop semangat hidup kita. Dan kita berserah. Nah, hal-hal inilah yang banyak dialami orang sehingga orang masuk kepada jurang maut, ya, meninggal karena itu iblis sudah mulai menyerang. Ya, sudahlah, serah sajalah, kamu sudah ini. Nah, godaan-godaan seperti ini yang membuat kita akhirnya drop dan akhirnya orang lewat. Nah, itu kenapa ketika kita sakit ini perlu tetap semangat yang mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga pertolongan Tuhan itulah yang membuat kita sembuh. Ya, saya berdoa untuk semua yang saat ini lagi sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Jangan lupa bantu like dan subscribe juga Broadcast Channel dan bagikan kepada teman-teman Bapak Ibu. Terima kasih, Shalom.